Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'du. Tiada untaian kata yang patut kita ucapkan kecuali rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bersatu rahim dalam bingkai festival berkah Ramadan. Salawat beserta salam semoga tetap kekal abadi kepada Baginda Allah, buah hatinya Siti Aminah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi kabar gembira kepada umat yang bertakwa dan kabar duka kepada umat yang durhaka. Yang terhormat segenap panitia pelaksana dan dimuliakan Allah SWT. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, segenap mustami'in, para peserta lomba yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan syahrul Quran yang bertema generasi muda berkualitas dengan akhlak Quran. Ketika kita berbicara tentang pemuda, maka hakikatnya kita sedang membahas tentang seseorang manusia yang akan menjadi harapan bangsa di masa depan. Seseorang yang menentukan baik tidaknya suatu kaum, bangsa dan negara. Syekh Mustafa Al-Ghairani pernah berkata, "Inna fi yadis subani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan pemuda terdapat urusan umat, dan di kaki mereka pula terdapat kehidupan umat. Hal ini menunjukkan bahwa baik tidaknya suatu kaum, baik tidaknya suatu bangsa dan negara tergantung dari pemudanya. Jika pemudanya baik, maka negara pun akan baik. Kebalikannya, jika pemudanya rusak, pemudanya hancur, maka negara pun akan menjadi hancur. Maka solusi satu-satunya bagi problematika ini adalah kembali pada ajaran-ajaran Al-Quran. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ayat ini sudah bahwa solusi dari semua problematika dalam kehidupan kita adalah berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran Al-Quran. Pada ayat di atas, Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa selama kita berpegang teguh terhadap Al-Quran, maka sebesar apapun problematika kehidupan kita, sebanyak apapun masalah yang kita jumpai, maka tentu akan mendapati jalan keluar. Hadirin yang berbahagia, banyak fakta menarik tentang Al-Quran agar kita lebih meyakininya. Dulu di masa kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab, Rasulullah SAW mengutus salah satu sahabatnya, yaitu Mu'adz bin Jabal, diutus ke negara Yaman untuk melakukan survei. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat Umar bin Khattab untuk mengangkat Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur di negara Yaman. Selama kurang lebih 3 tahun, Mu'adz menjadi gubernur di sana. Dan selama kepemimpinan itulah Mu'adz selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran, menerapkan isi kandungan Al-Quran, berprofesi dengan langkah Al-Quran.
Pada cerita di atas hadirin, kami suguhkan agar kita menjadi lebih yakin terhadap isi kandungan Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan menjadikan Al-Quran sebagai rujukan kita dalam menjalani kehidupan. Selama kita berpegang teguh terhadap Al-Quran, maka sebanyak apapun masalah yang kita jumpai, besar ataupun kecil, sedikit ataupun bertubi-tubi, maka akan mendapati sebuah solusi. White out jalan keluar darinya. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangnya dan hilang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.